Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Adik-adik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fiqih ibadah, yaitu pada bab salat jamak. Jamak artinya menggabungkan atau mengumpulkan. Adapun pengertian salat jamak yaitu menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Contohnya, salat zuhur digabung dengan salat asar. Atau salat maghrib digabung dengan salat isya. Dua salat ini, yaitu salat jamak, menggabungkan dua salat menjadi satu, itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau pada waktu perang Tabuk bersama para sahabatnya. Ketika sedang berperang dan waktu mendekati waktu maghrib, beliau belum mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Maka ketika itu beliau menggabungkan antara sholat zuhur dan sholat asar, kemudian dilanjut sholat maghrib dan sholat isya. Adapun sholat-sholat yang dapat dijamak, yang pertama sholat zuhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu adalah 4 sholat yang boleh dijamak. Dan sholat jamak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim yaitu menggabungkan 2 sholat menjadi 1 dan dikerjakan di waktu yang pertama. Contohnya, Muawiyah hendak mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Maka Muawiyah mengerjakan sholat asarnya di waktu zuhur. Yaitu setelah dia mengerjakan sholat zuhur, kemudian dia mengerjakan sholat asar. Itu namanya jamak takdim. Adapun yang kedua yaitu jamak takhir, yaitu menggabungkan 2 sholat menjadi 1 dan dikerjakan di waktu yang kedua. Contohnya, Uyainah mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya. Namun Uyainah mengerjakan sholat maghribnya di waktu isya. Jadi setelah mengerjakan sholat maghrib di waktu isya, dia mengerjakan sholat isya. Itu namanya jamak takhir. Dan kedua-duanya boleh dikerjakan sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat sholat jamak. Jadi dalam sholat jamak ini ada syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin menjamak sholatnya. Perlu diketahui, sholat jamak merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syarat Islam ini. Adapun syarat-syaratnya yaitu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, syarat untuk jamak takdim. Syarat untuk jamak takdim yang pertama adalah berniat, yaitu seseorang berniat di dalam hatinya, bukan di lisannya. Jadi niat itu berada di dalam hati, bukan di lisan. Kemudian syarat yang kedua adalah berturut-turut, yaitu setelah mengerjakan sholat fardu, dia langsung mengerjakan sholat fardu yang selanjutnya. Jadi setelah mengerjakan sholat zuhur selesai, dia langsung mengerjakan sholat asar. Kemudian yang ketiga yaitu tertib. Ketika mengerjakan sholat jamak, maka dia sesuai dengan urutannya. Jika dia ingin menggabungkan sholat isya dan sholat maghrib dan sholat isya, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah sholat maghribnya. Kemudian dia baru mengerjakan sholat isya. Itu syarat untuk jamak takdim. Adapun untuk sholat jamak takhir, maka sama, berniat dalam hati, kemudian berurutan, dan ditambah satu lagi, yaitu dia masih berada dalam perjalanan atau masih dalam keadaan safar. Tata tertib sholat jamak. Tata tertib sholat jamak yaitu ada 3. Yang pertama, sholat jamak dilakukan secara berjamaah. Berjamaah. Kemudian yang kedua, antara sholat yang satu dengan yang setelahnya tidak dijeda dengan waktu yang lama.
Jadi setelah salam langsung mengerjakan sholat yang selanjutnya. Adapun yang ketiga, sesuai dengan urutan waktunya. Dan adanya azan dan 2 iqamah. Yaitu misalkan dia mengerjakan sholat duhur dan sholat asar, maka pertama kali dia disunahkan untuk azan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dia qomat untuk sholat duhur. Setelah selesai mengerjakan sholat duhur, dia iqamah lagi, qomat lagi untuk sholat asarnya. Itu mengenai tata tertib sholat jamak. Dan semuanya itu harus dia penuhi apabila ingin mengerjakan sholat jamak. Kemudian, keadaan-keadaan yang membolehkan seseorang untuk menjamak sholatnya atau menggabungkan sholatnya. Yang pertama adalah kondisi sakit. Seseorang itu boleh menggabungkan sholatnya jika dia sakit. Dan sakit di sini adalah sakit yang parah. Bukan seperti sakit gigi atau sakit gatal-gatan atau sakit yang lain, melainkan sakit yang memberatkan untuk sholatnya. Seperti misalkan tifus, atau misalkan orang itu habis kecelakaan, maka dia boleh untuk menggabungkannya. Kemudian keadaan yang kedua adalah hujan deras. Misalkan Syafiq pergi ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah selesai mengerjakan sholat maghrib berjamaah, tiba-tiba turun hujan deras. Dan dia tidak memungkinkan untuk pulang, maka jamaah masjid boleh langsung menjamak sholat isyanya. Kemudian keadaan yang ketiga adalah keadaan ketika orang itu di Padang Arafah dan di Muzdalifah, atau ketika sedang mengerjakan ibadah haji dan umrah. Boleh untuk menggabungkan sholatnya. Kemudian yang keempat yaitu keadaan yang dibutuhkan. Ya, waktu yang sangat mendesak atau ada urusan yang sangat penting yang mengharuskan dia itu menjamak sholatnya. Itulah keadaan-keadaan yang diperbolehkan untuk kita menjamak sholatnya. Ada satu yang tertinggal yaitu sedang safar atau sedang berpergian jauh. Maka boleh baginya untuk menggabungkan 2 sholat menjadi 1 waktu. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Mudah-mudahan dapat difahami dan dapat dimengerti dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.